waris dan Nabi akhirul zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai risalah terakhir, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurnaan syariat sebelumnya. Hal itu sesuai dengan perkembangan, kecerdasan, dan peradaban manusia dari masa ke masa. Yang poin yang kedua, dilihat dari sasarannya, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diperuntukkan bagi manusia seluruhnya dan tidak dibatasi oleh tempat dan bangsa tertentu. Hal ini berbeda dengan syariat Rasul-Rasul sebelumnya yang khusus atau terbatas pada umumnya masing-masing. Syariat Islam tidak bersifat lokal tetapi universal. Nah, yang ketiga, syariat Islam menyeimbangkan pengaturan ibadah dengan muamalah. Ibadah adalah hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan muamalah adalah hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Poin keempat, syariat Islam merupakan syariat yang sesuai dengan tingkat rasio dan tingkat pemikiran manusia. Hal tersebut dicontohkan di dalam ketentuan yang mengharamkan khamr. Khamr itu adalah minuman keras ya, minuman yang dilarang ya, haram dan sejenisnya lah, intinya seperti itu. Poin yang kelima atau khamsah ya, khamsah sumber syariat Islam adalah wahyu yang sekarang tetap autentik dan terpelihara keutuhannya. Dalam bab ini kita akan membahas salah satu syariat Islam, yaitu tentang hukum waris Islam. Oke, itu tadi awalan. Nah, sekarang apa sih pengertian, tujuan, sumber hukum, dan kedudukan mawarisnya? Kita akan mengetahui, kita akan coba ini secara umum ya, saya tidak merinci karena sudah ada, kalau tentang perincian sudah ada tugasnya ya, ada tugasnya sendiri tentang perincian. Kalau kalian pengen paham betul tentang waris atau faraid, silakan mengaji ya di pesantren atau di mana, ya, silakan. Kalau cuman ini kan cuman kalau belajar di YouTube seperti ini cuman pengetahuan umumnya saja. Kalau yang pengen detailnya kalian harus mengaji. Gitu. Tentang pengertian mawaris secara etimologi, kata mawaris berasal dari hal warisan. Warisan adalah hal harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia. Awas, hati-hati. Warisan adalah sesuatu harta yang ketika yang memiliki harta itu sudah meninggal, itu baru namanya warisan. Tapi kalau orang yang masih memiliki harta itu belum meninggal, terus dikasihkan oleh orang yang masih hidup, umumnya siapanya, itu bukan warisan, karena yang dinamakan warisan itu adalah yang memiliki hak, yang memiliki waris atau memiliki harta itu sudah meninggal. Nah, terus diwariskan kepada anak cucunya. Gitu. Terus secara ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta warisan adalah dalam Islam, dalam Islam disebut dengan ilmu faraid. Ya, ilmu faraid ini ada kitabnya tersendiri. Makanya tadi sudah mengatakan kalau kamu pengen benar-benar tahu tentang ilmu faraid, tentang ilmu waris, silakan kamu pelajari kitabnya biar kamu tahu rinci detailnya. Tapi di sini saya cuma menyampaikan yang umumnya saja, ibaratnya cuma sekilas saja, tidak terlalu dalam lah intinya. Oke, adapun tujuan ilmu faraid adalah agar pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada ahli waris yang dirugikan dan tidak menimbulkan masa di kemudian hari. Ilmu faraid
merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Ya. Dan hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah itu berarti seluruh umat Islam itu wajib mempelajarinya. Itu kalau fardu maaf Saleh, maaf. Kalau fardu kifayah itu ketika satu orang sudah mengetahui, sudah bisa ini ya. Yang lain gugur. Kalau fardu ain ya, berarti kalau fardu ain itu seluruh, berarti wajib tahu. Ya. Tapi kalau fardu kifayah, berarti salah satu saja yang mamanya yang tahu itu tentang Hafaris itu adalah kiai mamanya atau siapa gitu di dalam masyarakat, ya berarti sudah gugur kewajiban mempelajari faraid. Tapi kalau mempelajari mamanya saya pengen belajar faraid nggak apa-apa, boleh, nah, diperbolehkan. Ya, okay. Karena fardunya fardu kifayah. Oke, sedangkan pembagian harta waris sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, syariat hukumnya adalah wajib, ya, wajib, syariat hukumnya wajib. Jadi ya kita ya tahu lah intinya gitu lah. Nggak tahu walaupun tidak secetil gitu kan. Nah, kita harus tahu pembagian waris itu. Oh, kalau anak itu sebagian segini 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 segini. Oh, kalau istri itu segini segini segini. Nah, ntar kita akan pulas. Oke, terus karena mempelajari hak waris ini adalah hukumnya wajib, ya. Karena sekarang itu hampir punah ya, karena anak-anak sekarang jarang sekali mempelajari faraid ya. Termasuk saya sendiri itu. Saya dulu itu juga belajar cuman ya nggak begitu menguasai. Tapi alhamdulillah di sini saya dikasih materi ini, jadi saya belajar lagi. Nah, intinya tujuannya gini, tujuannya belajar itu dimanapun Anda, kita bisa tetap ya. Saya juga ternyata baru menyadari, ternyata kenapa saya tidak sungguh-sungguh dulu kalau mempelajarinya. Ternyata sekarang saya mengalaminya sendiri. Gitu. Oke. Tentang Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu faraid. Beliau bersabda, bukan, ini hadis ya. Ta'allamul faraida 'allimu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ya, Ibnu Majah Daruqutni. Artinya apa? Ta'allamul faraidu wa 'allimu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu, ya. Bahwa ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu. Ia akan dilupakan dan ilmu pertama kali dicabut dari umatku. Makanya ini sekarang banyak sekali yang saya kalau lihat ya, rebutan itu rebutan harta itu karena tidak mengetahui, tidak belajar faraid itu. Jadi harta itu berebutan. Saya sangat prihatin sekali kalau orang yang baru meninggal, mamanya baru 40 tahun, maaf sekali, baru 40 hari, setelah 40 hari baru di 40 mamanya. Terus anak-anaknya apa? Rebutan warisan. Itu kalau saya merasakan itu orang tuanya sekarang di sana itu sedang sedih. Kenapa? Melihat anaknya itu sedang bentrok tentang harta yang ditinggalnya. Itu sangat Kenapa? Karena tidak tahu faraid, akhirnya bentrok dan akhirnya harta yang ditinggalkan bukan untuk menjadi amalan-amalan ibadahnya, malah menjadi beban untuk
akhirat dan di dunianya, ya di dunianya itu menjadi beban anak cucunya, dan di akhiratnya itu menjadi beban kalian, beban yang meninggalkan waris. Itu makanya kasihan untuk anak-anak muda sekarang yang milenial ya, serahkan mencari ilmu yang benar-benar mencari ilmu yang sungguh-sungguh yang serius ya, jangan cuman dolanan baik ya, dolan baik ya, bahasa saya, maaf saya keluar bahasanya, intinya belajar yang sungguh-sungguh karena kasihan orang tua kalian mencari harta di dunia itu untuk siapa sih kalau nggak untuk kalau nggak untuk anak-anaknya. Nah, dan kalian sebagai anak seharusnya mengerti bahwa orang tuanya mencari harta itu sungguh-sungguh, dan kalian yang dicarikan seharusnya harus pengertian ya, harus benar-benar menjadi anak yang berbakti pada orang tua gitu. Jangan sampai menyakiti orang tua. Contohnya tadi, kalau orang tua sudah meninggal terus meninggalkan warisan, terus kalian ngomongnya kalau nggak tahu ilmu waris, nggak tahu ilmu faraid, akhirnya bentrok. Itu kan kamu sama halnya kamu menyakiti orang tua kalian di sana, walaupun lewat dunia ya. Itu sama-sama halnya kamu menyakiti orang tua itu. Itu makanya anak-anak sekarang ya, kalian benar-benar berterima kasih pada orang tua kalian yang jelas berjerih payah untuk memberikan nafkah pada kalian. Dan kalian yang dikasih nafkah harus benar-benar serius dalam mencari ilmu, jangan suka menyalahkan orang tua ya. Oke, tujuan ilmu waris ya ini, jadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Sekarang poin yang berikutnya, tujuan ilmu mawaris, tujuan ilmu waris adalah untuk melaksanakan bagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah. Poin yang kedua, untuk mengetahui secara jelas siapa yang berhak menerima harta warisan, serta berapa bagian masing-masing, dan siapa pula yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua, tujuannya untuk menentukan pembagian harta waris secara adil dan benar, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Tadi sudah saya katakan yaitu ya, tujuannya tujuan ilmu mawaris ini biar tidak terjadi bentrokan. Oke, ya syukur pisan tidak terjadi. Kalau kalian saya tidak tahu, cari orang yang lebih tahu, cari orang yang tahu tentang hak waris gitu. Bagi kalian anak-anak muda, kalau umpamanya tidak tahu, belajar, cari ilmu, cari guru yang tahu tentang hak waris gitu. Oke. Poin ketiga ya, dalam pembahasan warisan adalah sumber hukum ilmu waris. Sumber hukum ilmu waris yang pertama adalah Al-Quran. Pokok-pokok ilmu waris yang berkaitan dengan ketentuan pembagian harta warisan telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis, adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Hadis memberikan penjelasan, perincian, penjelasan terhadap ketentuan dan telah ada dalam Al-Quran. Hadis juga menetapkan apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga atau yang tadi tentang sumber adalah tentang ijma. Jadi ada tiga sumber hukum ilmu waris. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma. Apa sih ijma? Ijma itu adalah usaha para ulama dengan bersungguh-sungguh dan bersepakat di antara mereka tentang suatu syarat atau hukum Islam yang belum ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ijma banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris, terutama menyangkut masalah teknis. Ya, ini ijma, pemikiran para ulama.
Pengertian, sekarang pengertian penting ilmu mewaris dan hukum mempelajarinya. Yang pertama adalah arti penting ilmu mewaris. Ilmu mewaris merupakan ilmu yang penting dalam agama Islam. Dengan ilmu mewaris, harta peninggalan seorang dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ilmu mewaris juga mencegah adanya perselisihan yang disebabkan oleh pembagian harta waris. Juga mencegah adanya perselisihan yang disebabkan oleh pembagian harta mewaris yang menggunakan ilmu mewaris yang menggunakan ilmu mewaris tidak akan merugikan pihak maupun karena pembagian harta warisan dalam ilmu waris. Dalam pembagian harta waris dalam ilmu waris menurut cara yang terbaik untuk membagi harta warisan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu waris, hukum belajar ilmu waris adalah wajib ya, kifayah. Tadi sudah mengatakan fardu kifayah ya. Hukum mempelajari ilmu waris adalah hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Maksudnya apa? Apabila di suatu tempat ada yang mempelajari ilmu waris, kewajiban tersebut sudah terpenuhi. Contohnya di wilayah satu, yang bisa tentang waris itu adalah Pak Kiai. Ya, nanti kalian itu gugur kewajibannya, tapi wajib mengetahui. Itu namanya kifayah. Nah, tentang mewaris, umpamanya kalau umpamanya kalau satu negara nggak mungkin ya. Umpamanya satu kecamatan, satu desa lah ya, kecamatan terlalu luas. Satu desa juga terlalu luas. Satu dusun lah intinya. Satu dusun. Umpamanya satu dusun tidak ada yang bisa mempelajari waris, itu dosa semua. Satu dusun berdosa semua. Tapi kalau satu dusun itu ada yang bisa mempelajari waris satu saja, itu gugur kewajibannya. Gitu. Satu dusun, karena dusun itu kan cukup luas. Kalau di daerah saya satu dusun itu luas sekali. Terus kewajiban tersebut sudah memenuhi maksud apabila sudah tempat ya, kewajiban tersebut sudah terpenuhi. Akan tetapi apabila tidak seorang pun yang pelajarinya, semua orang akan berdosa. Tadi sudah saya katakan, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang ahli dalam ilmu waris adalah Sa'id bin Sabit, ya. Sa'id bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud ya. Dalam zamannya Nabi Muhammad SAW itu ada 3 yang ahli dalam mewaris ya, itu hitungan mewaris atau faraid. Yang pertama adalah Sa'id bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Besok bisa dilanjut lagi. Ini belum semuanya saya sampaikan karena besok bisa dilanjut lagi. Ini belum semuanya saya sampaikan karena ini sudah hampir mau 30 menit ya. Ya intinya yang anak-anak muda, khususnya ini anak-anak pelajar ya, yang lagi belajar tentang mewaris, kalian bersungguh-sungguh benar-benar mempelajari, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saya juga menyesal kenapa saya tidak sungguh-sungguh dulu ya. Ya, yang jelas bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari ilmu, maka kalian akan menikmati ilmu itu kelak di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang pas atau penjelasan saya yang kurang pas, ini masih dalam tahap awal ya, belum membahas tentang pembagian warisnya. Ini cuma baru pengertiannya saja atau tentang hukum-hukumnya saja. Pembagiannya belum. Mungkin pertemuan besok saya akan lanjutkan lagi. Oke. Terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang pas di pengucapan saya, di pematerian saya
Saya minta maaf, intinya saya masih dalam pembelajaran yang jelas, masih tahap pembelajaran. Mari kita belajar bersama untuk mendapatkan keilmuan yang benar sesuai ajaran, sesuai anjuran, sesuai Al-Quran, sesuai Al-Hadis, sesuai ijma. Dan semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.